Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial berikutnya kita akan membahas khusus tentang meeting, tim meeting, apa saja yang bisa kita ambil tim meeting. Jadi yang pertama adalah kita membuat jadwal meeting, maka jadwal tersebut linknya kita share, kemudian nanti kalau sudah sesuai jam tersebut kita juga join, kemudian peserta juga join, maka kita akan bersama-sama bisa langsung mengadakan meeting online. Jadi kalau sebagai pembuat atau organisator, maka akan muncul di kelas kita seperti ini. Kemudian kita, ini terus membuat, nanti akan muncul organizer seperti ini. Kemudian pilih join. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih join now. Kita tunggu sampai tersambung. Nah, seperti ini. Maka berarti kita sudah masuk ke dalam meeting room dari tim. Seperti ini. Nah, kita tunggu lah seperti ini. Kita lihat waiting for other to join, menunggu orang lain bergabung. Kalau kita sebagai organize-nya. Ini adalah beberapa fitur yang ada di dalam tim meeting yang versi web. Kalau kita ingin melihat peserta, kita klik simbol ini, maka akan muncul di samping. Nanti akan muncul nama-nama peserta yang sudah bergabung. Seperti ini. Ini karena ada baru satu. Nanti ini namanya presenter, nanti yang di bawah ini attend, ini itu peserta. Kemudian kalau ada peserta yang masuk, maka kita harus centang. Di sini ada tanda cek hijau, kita centang, maka otomatis bisa masuk. Berikutnya, apalagi yang bisa kita perhatikan adalah yang pertama kita harus bisa merekam kegiatan meeting online kita. Bagaimana caranya? Silakan klik titik 3 ini. Klik kan? Kemudian ada beberapa pilihan ini. Nanti bisa kita eksplorasi. Yang jelas kalau kita harus bisa merekam, maka kita klik start. Kita klik start, nanti otomatis merekam sampai selesai, kemudian kita end meeting. Ada 3 lagi ini, ada galeri ini untuk menampilkan peserta. Large gallery ini lebih besar, together mode kita coba saja. Kalau large gallery seperti apa? Kemudian ada lagi, tadi yang belum adalah together mode. Nah ini ya large gallery seperti ini tampilannya. Kita lihat tampilan peserta di layar untuk large gallery. Nanti akan berjejer-jejer dengan lebih banyak orang. Kalau together mode adalah kita bisa menampilkan background dari tim yang seperti tempat duduk. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau di versi web hanya ada satu ini. Hanya ada satu model seperti ini. Tapi kalau yang versi yang sudah kita install, ada bermacam-macam bentuk. Bermacam-macam bentuk kursi ini tempat duduk. Kalau yang kita menggunakan meeting team dari aplikasi yang sudah kita install. Lanjut. Kita klik ini. Jadi kita sudah bisa merekam, kemudian menampilkan peserta dengan berbagai macam. Kalau untuk menampilkan background, maka di versi web ini tidak muncul. Tapi kalau di versi yang kita install di variabel aplikasi nanti muncul background. Di sini misalkan kita ada event, ada gambar yang harus ditampilkan backgroundnya, maka kita harus menggunakannya menggunakan versi aplikasi, bukan dari versi web. Kalau di versi web kita tidak bisa menampilkan background. Jadi ini pertama adalah start recording, kemudian menampilkan peserta, kemudian sebagai organizer nanti kita juga berkewajiban memasukkan peserta yang ingin masuk. Nanti ada tertulis lobby di sini, ruang lobby, nanti checklist hijau akan masuk. Berikutnya apalagi yang kita perlukan? Recording, end meeting, kemudian
kita juga diharuskan bisa mengambil daftar hadir. Jadi kalau dalam tim itu kita tidak usah membuat daftar hadir khusus. Daftar sudah terekam otomatis, nanti login jam berapa, keluar jam berapa, masuk lagi jam berapa, ada berapa menit masuknya. Di mana ngambilnya? Kita ambil di samping kanan ini, attendance list. Kita klik 3. Setiap selesai kegiatan, nanti kita sebelum ditutup, ini kalau sudah tutup akan hilang, maka sebelum ditutup kita sebagai organizer jangan lupa mendownload attendance list. Ini adalah daftar hadir. Seperti biasa apabila kita sudah melakukan meeting, otomatis dia akan terekam. Jadi kita tidak perlu membuat daftar hadir khusus seperti form dan sebagainya. Dia ini sudah one file was download, nah, sudah terekam. Jadi begitu Bapak Ibu cara memanfaatkan meeting room di dalam tim. Kita bisa merekam, kemudian menampilkan galeri, mendownload attendance list. Saya kira untuk materi tim sudah cukup, nanti bisa dieksplorasi lebih jauh masing-masing. Sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu kemudian kalau kita ingin menutup meetingnya, maka tinggal ditekan ini satu lagi, share screen. Jadi kalau kita sebagai presenter, kita harus menampilkan share screen. Maka ini tombol yang warna ini, tombol panah ini kita klik. Nanti kalau kita klik akan muncul kita mau share apa, share screen-nya. Kalau kita ingin menampilkan Windows, maka kita pilih ini. Kita pilih ini, kita tunggu sebentar. Tampilan akan berubah. Tampilan akan berubah ke layar kita. Ada entire screen, Windows, dan Chrome tab ya. Kita coba saja. Kalau ini adalah tab yang kita buka. Apa saja, kalau Windows ya seluruh di layar kita. Ini layar kita juga. Silakan bisa dieksplorasi. Misalkan saya ambil Windows, klik share, maka otomatis nanti peserta tidak lagi melihat meeting screen, tapi yang melihat adalah layar dari organizer. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menghentikan mana? Tinggal klik stop sharing. Maka akan kembali. Jadi itu tadi adalah fitur dari meeting tim. Silakan nanti bisa dieksplorasi lebih jauh lagi. Yang paling penting adalah kita bisa merekam. Dari sini kita bisa merekam. Yang pertama bisa merekam start recording ini. Kemudian merubah-rubah galeri ini. Kemudian bisa menampilkan background virtual. Juga bisa di sini adalah mendownload daftar hadir, kemudian share screen. Saya kira itu sudah cukup. Kemudian memasukkan anggota yang ingin ikut meeting. Nanti ada lagi, silakan dieksplorasi, adalah minute permission. Di sini bisa kita gunakan untuk mengatur siapa yang bisa berbicara, bisa menjadi presenter, kemudian bisa mute seluruh peserta, dan lain sebagainya. Nanti kita eksplorasi sendiri. Itu tadi adalah materi tentang meeting tim.